Smart listeners, apakah Anda doyan menghukum anak? Pertanyaan saya ini mungkin sangat tidak mengenakan, tapi pertanyaan ini semoga bisa menggiring kita untuk mengevaluasi pola asuh yang telah kita lakukan selama ini kepada anak, termasuk saya sendiri. Sesungguhnya masih banyak orang tua yang tak punya cara lain dalam merespon kesalahan anaknya. Ada seorang anak yang bercerita bahwa ketika dia tampak malas untuk belajar mengaji, maka dengan mudahnya ayahnya akan membentak dan memukul. Cerita lain bergulir bahwa ketika rumah tampak tak bersih, maka sang ibu dengan mudah mengeluarkan berbagai umpatan kasar dan tidak segan-segan memukul anaknya dengan gagang sapu. Mungkin kita berpikir situasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang tua yang tidak memiliki perasaan. Tapi saat anak menangis dan berteriak-teriak di supermarket, meminta segala keinginannya, sementara banyak sudut mata yang sepertinya menilai, apakah kita termasuk kategori orang tua penyayang ataupun orang tua yang pelit? Maka ada dua alternatif tindakan. Pertama, memberitahu anak bahwa boleh mengambil barang sesuai kesepakatan. Tapi memang bukan jaminan anak langsung berdamai dan tampak manis. Alternatif kedua yaitu langsung memarahi atau membentak anak. Kira-kira tindakan mana yang akan dipilih? Walaupun kita tidak sepakat dengan tindakan kedua, tapi justru tindakan kedua lah yang lebih populer dan dianggap manjur. Smart listeners, ketika anak dibentak, dipukul, dan berbagai bentuk hukuman lainnya, memang langsung terlihat hasilnya. Anak menjadi manis dan tampak taat. Orang tua pun menjadi ketagihan melaksanakan tindakan ini karena keampuhannya. Apalagi jika dia merasakan pengalaman ini secara turun-temurun dari para orang tuanya terdahulu. Akhirnya, pola asuh berbasis hukuman seperti ini menjadi nafas dan warisan pikiran bawah sadar. Cerita lain tentang hukuman kepada anak. Ada juga yang bermula dari konflik yang dialami oleh kedua orang tuanya. Kehidupan pernikahan tentu tak lepas dari berbagai konflik. Tapi cara menyikapi konflik itulah yang membedakan kemuliaan suatu keluarga. Seorang ibu menceritakan bahwa terpaksa bercerai dengan suaminya yang selalu melakukan kekerasan fisik dan verbal. Sang istri yang tidak punya keberanian dalam membela dirinya ini akhirnya dengan mudah melampiaskan emosi negatif kepada anak-anaknya. Ketika anak melakukan kesalahan kecil saja, sang ibu yang sering diintimidasi akan bereaksi dengan langsung membentak ataupun memukul. Anak langsung mendapatkan hukuman cash setelah orang tuanya bertikai. Anak akhirnya paham bahwa ketika ayah dan ibu berkonflik, maka yang paling aman adalah menghindar. Smart listeners, sebenarnya ketika terjadi konflik pada kedua orang tuanya, tanpa sadar anak sudah langsung mendapatkan bonus hukuman, yaitu berupa kedua orang tua yang lebih emosional kepada anaknya. Dan anak sendiri bingung dalam bersikap, hendak memihak kepada siapa. Kondisi ini jelas berbahaya bagi anak. Pertama, ketika hanya melakukan kesalahan kecil saja, anak harus dihukum dengan berat karena orang tua yang sedang tertekan. Maka pada akhirnya anak menjadi tidak punya acuan yang jelas. Kira-kira perbuatannya yang mana yang lebih aman? Kemudian yang kedua, anak mendapatkan contoh yang nyata bagaimana mengelola marah dan melampiaskan emosi kekesalan, yaitu dengan mengintimidasi kepada pihak yang lemah. Maka kelak dengan mudah anak melakukan perilaku kekerasan kepada lingkungannya. Smart listeners, jika saat ini
kita masih memiliki pemahaman bahwa hukuman adalah bagian dari pola asuh yang paling praktis kepada anak, maka ketahuilah, sesungguhnya terbentang luas sarana dalam mendidik anak. Mulai dari memberikan penjelasan, menjadi model ataupun panutan yang baik bagi anak, menghargai anak, serta membangun kebiasaan yang baik bagi anak. Sesungguhnya setiap kelelahan kita dalam menanamkan suatu nilai yang baik kepada anak akan menjadi buah yang sangat manis, tidak saja di dunia, terlebih di akhirat.